ngomongin link-link afiliasi kayak gini, memang kompetisinya adalah gimana caranya kita sebagai yang punya link afiliasi itu bisa jadi orang terakhir yang dipilih atau dipakai linknya sama customer. Karena misalnya gua nih, misalnya sama Om Deddy Kobujer, rekomendasikan barang yang mungkin sama ke lu pada pakai link afiliasi kita masing-masing. Nah tentunya kan di situ berarti ada 2 link. Dan misalnya lu udah masukin keranjang pakai link gua, satu barang. Tapi lu lihat video Om Deddy dan ngeklik linknya Om Deddy lagi, dan kalau kayak gitu akhirnya memang yang mendapatkan komisi dari toko online-nya pasti si Om Deddy, karena link yang terakhir dipakai sama lu buat beli barang itu adalah linknya Om Deddy, bukan linknya lu. Nah makanya di sini si Hani itu sangat predator banget dengan merubah link afiliasi dari yang tadinya punya siapa gitu, dan poinnya malah dirubah ke link Hani sendiri. Apalagi kalau kita ngomongin skenario kedua, lebih parah lagi bisa dibilang. Dan di sini itu memang dia salah satunya melakukan yang udah gue mention tadi soal dia merubah link afiliasi dengan sesimpel lu nge-close extension pop-up dia. Dan di sini si Hani juga masih punya cara lain memang buat mengakali kalau misalnya mereka tidak punya voucher diskon. Yang caranya itu adalah dengan membuat Honeygo dan juga memaksa usernya untuk check out lewat PayPal. Yang pertama, Honeygo, dimana lu jadi member cashbacknya mereka waktu memang gak ada diskon voucher. Dan kalau lu lihat ke kasus nyatanya, si Megalek itu udah mencoba buat pakai namanya Honeygo ini. Dan di sana dia nggak dapet diskon sama sekali. Dan cashback yang dia dapetin dari satu transaksi VPN itu cuma 89 sen. Sedangkan kalau pas dia nggak pakai Honeygo itu, link affiliate buat subscribe VPN itu bisa ngasih kreator sampai $35. Jadi lu bayangkan dari total satu transaksi yang menghasilkan dia $35, itu cuma ngasih cashback yang nyampe $1. Jadi cuan parah dan anggapannya nyolong gitu. Jadi $35 harusnya buat si YouTuber. Udah gitu selain daripada Honeygo, ya, dia juga bikin akal-akal lain dengan ngasih pop-up buat bayar via PayPal. Sedangkan di page check out itu biasanya udah ada pilihan bayar pakai PayPal. Tapi kalau lu klik pop-up PayPal-nya dari si Hani, link afiliasinya juga bakal berubah buat si Hani. Hebat, kemana-mana jadi buat si Hani. Jadi memang ini tuh udah terbaca banget red flag-nya di mana. Yang bahkan influencer sendiri aja di scam sama dia. Karena secara nggak langsung, misalnya nih dia bayar satu influencer, misalnya bayar gue lah, misalnya buat promosi biar gampang gitu. Misalnya gue ini reviewer gadget yang mungkin memang paling gampang ngasih link afiliasi, karena gadget kan paling gampang dibeli ya. Terus gue promosiin si Hani ini di salah satu review iPhone 16 gue misalnya udah dipakai sama kalian extensionnya. Dan dengan nggak langsung kan berarti gue minta lu pada buat menginstal Hani di Google Chrome misalnya. Tapi kemudian setelah lu install itu extension dan mau beli barang yang gue rekomendasikan lewat link afiliasi gue, duitnya malah balik lagi. Jadinya dia kayak kagak bayar influencer karena balik modal, ya ada gue yang rugi. Dan memang yang lebih lucu lagi dari kasus ini adalah mereka itu ngebohong tanpa sadar secara publik, dan kita semua bisa dengerin kebohongannya. Di mana si Megalek ini sempat mendapati satu kebodohan mereka lewat podcast Hani yang ada di Spotify, yang dimana mereka itu secara gamblang ngomong kalau buat para toko yang mau kerja sama dengan Hani, manfaatnya banyak kok di itu katanya. Yang intinya mereka bisa mengatur si toko ini supaya punya voucher diskon yang keluar. Memang akhirnya voucher diskon dari Hani doang. Dan presentasi diskonnya itu juga bisa diatur mau seberapa kecil, seberapa besar, dan pokoknya customer bisa dibilang tidak diuntungkan sama sekali dalam kerjasama toko dan Hani. Dan itu dibeberkan di podcast secara publik. With Honey, you can also control the discount code percentage, which means like they will potentially find a higher discount code on the internet. It literally lets you control like the customer journey, convert, and control like the discount code percentage as well. Dan di sisi lain mereka sendiri yang menjanjikan bakal ngasih diskon terbesar yang bisa konsumen cari di internet. Tapi dengan jargon itu akhirnya konsumen percaya aja bahwa apapun yang dikeluarkan sama Hani itu diskon terbesar. Atau masih ada mungkin diskon-diskon lain di luar Hani. Nah tapi sejauh ini yang jadi dilematis adalah apakah ini tindakan si Hani ini cuma dianggap sebagai hal yang tidak etis di dunia bisnis atau memang bisa dikasuskan ke pengadilan. Karena sejauh ini di Amerika Serikat itu banyak sekali kasus-kasus hukum yang berada di ranah abu-abu yang akhirnya bikin kasus-kasus di sana itu nggak bisa dilapain lagi. Apalagi kalau kita mengacu ke salah satu pengacara yang lagi mencoba menuntut si Hani. Dia juga bilang kalau kasus-kasus hukum itu bisa lama banget durasi pengerjaannya, bisa 2-5 tahun per kasus. Dan akhirnya juga belum tentu konsumen atau para youtuber yang disponsor itu bisa dapat balik keuntungan yang bertahun-tahun sudah hilang dan dimakan sama aplikasi. Jadi bare minimum yang bisa dilakukan sejauh ini adalah dengan memboikot si Hani ini dengan nyuruh orang-orang untuk menginstall dan berhenti pakai extension Hani.
Ya buat gue sejujurnya nggak terlalu peduli promo dan voucher kayak gini sih sebenarnya. Gue karena nggak familiar juga ya sama extension voucher yang kayak gini. Tapi ternyata di luar negeri itu gede banget demand dan usernya. Yang bahkan kayak gue bilang di awal juga kan, user extension Honey ini udah sampai 20 jutaan orang di Google Chrome doang. Dan kalau ngomong tipe orang yang kayak gue yang nggak peduli promo ini tuh misalnya, kayaknya orang-orang kayak gue juga cuma sebagian kecil dari konsumen marketplace online juga. Jadi safe to say kalau ini kasus bisa aja terjadi di Indonesia, karena Indonesia juga orang-orangnya banyak banget yang rajin untuk nyari promo dan extension. Karena di sini kan jangankan extension yang legal kayak gini, virus dari WhatsApp aja masih banyak ibu-ibu klik dan share ke anak-anaknya. Ya mungkin kasus ini juga udah banyak yang bahas, atau kalian juga udah pada nonton yang dari sumber utamanya, tapi gue rasain tetap harus dibahas dan disounding ke kalian yang mungkin baru tahu soal kasus ini, atau yang mungkin suka belanja-belanja tapi baru tahu link afiliasi itu kayak apa, dan apa gunanya buat kreator yang kalian tonton gitu ya. Kalau mereka punya link afiliasi, tentunya salah satunya dengan support mereka untuk tetap bisa hidup, karena AdSense gak lagi sebesar zaman-zaman dulu banget ya. Jadi kalau mau nonton kayaknya afiliator dan afiliasi ini adalah salah satu sumber penghidupan para kreator di dunia digital. Ya memang parah aja sih memang menurut gue kasus-kasus kayak gini, buat orang-orang yang mungkin nyari duit aja udah susah gitu ya. Mungkin AdSense juga kan ya seperti gue bilang nggak seberapa, afiliasi juga colong juga sama perusahaan bahkan yang segede sister company-nya PayPal. Yang bahkan udah hubungannya PayPal udah zaman dulu untuk kayak metode untuk beberapa platform transformatif global. Dia sangat disayangkan hanya punya sistem bisnis yang predatory kayak gini, bahkan cenderung scam dan nipu banyak youtuber dan content creator yang mungkin hidupnya berbeda dari afiliasi bahkan. Ini sangat disayangkan ya untuk melihat kasus seperti ini, dimana ada aplikasi sebesar ini yang melakukan cara-cara kotor untuk mendapatkan uang. Padahal PayPal ya, salah satu platform payment gateway terbesar menurut gue ada di dunia, dipakai sama semua orang, bahkan untuk mengirim duit, untuk melakukan payment, itu semua bahkan PayPal itu masih dipakai sampai detik ini sebagai salah satu payment method tertrusted yang ada di dunia. Tapi ternyata mereka bikin extension yang kayak gini. Tapi lagi-lagi ini masih dugaan, masih sebuah asumsi dari banyak orang. Jadi kita akan lihat aja kasusnya akan bergulir seperti apa. Tapi semoga dengan segmen Aku Tolong kali ini bisa membuat kita berjaga-jaga kalau suatu saat ada extension yang kayak gini, yang intrusif, yang muncul pop-up dulu, yang ada mungkin nanti muncul dan kami lihat di netizen. Jadi kita bisa berhati-hati. Karena memang mungkin kita sebagai customer gak rugi, karena kan semua customer ini rasanya menang terus ya. Tapi yang pasti ada orang-orang yang mempromosikan barangnya dengan susah payah supaya lu pada percaya dan pengen beli gitu ya. Udah jadi reviewer handal, bisa memberikan kalian referensi barang terbaik, dan kalian menjadikan orang itu panutan dan mungkin figur untuk kalian menentukan beli barang atau tidak. Dan itu memang dari afiliasi, akhirnya harus dicolong mata pencariannya karena extension ilegal dengan cara itu kayak. Jadi sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya pendapat terkait dengan kasus ini, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kasus-kasus kedua dan Aku Tolong lainnya. See you guys on the next video. Temen SMA katanya. Temen SMA. Siapa tuh? Kayak aku nanya ngomong siapa namanya. Bye-bye, love you. Bye guys, ntar kelas lagi ya. Bentar aja. Jangan gitu. Bye, love you. Nangis, kamu semua nangis. Boger terus ini anjing.